yang harus saya revisi, Pak. Ya, Saya izin share screen ya, Pak. ya silakan. Di sini ada yang pertama, Pak. Saya mulai dari yang mudah dulu aja kali ya, Pak. Sebelumnya itu data penelitian sebaiknya dimulai dari tahun 2017 dan 2022. Yang ini sudah saya ubah semua dari judulnya. Seperti itu, Pak. Ya. Kemudian untuk yang ini, Pak, data di cut off untuk melihat pengaruh COVID terhadap penelitian itu berarti termasuk dari yang data penelitian ini ya, Pak? Apa? Data di cut off untuk melihat pengaruh COVID terhadap penelitian itu berarti saya tambahkan di pembahasannya aja atau termasuk dari penelitian ini, Pak, tahun 2017 hingga 2022? Maksudnya gini, kan Iya. kamu tuh saya nggak tahu nih, ya, ini pertanyaan saya nih. Iya, Pak. Kayaknya ada yang kamu potong ya. Ada penjelasan sebelumnya yang kamu potong. Jadi ini apa? Kalau kamu buat dua persamaan tuh, persamaan pertama 17, 18, 19, ya. Persamaan regresi yang pertama itu periodenya 17, 18, 19. Baik. Nah, persamaan regresi kedua periodenya 17 sampai 22. Tapi ada variabel dummy. Oh, berarti ditambahin variabel dummy, Pak? Ya, dummy variabel tentang COVID. Jadi satu yang periode COVID dari tahun 2020 sampai 2022. Sedangkan 0 untuk yang bukan COVID, yang 17 sampai 19 kan? Iya. Itu. Oke, baik. Variabel dummy-nya kalau boleh tahu apa ya, Pak, sarannya, Pak? Apa? Variabel dummy, untuk variabel dummy-nya, Pak. Dummy itu, variabel dummy, kamu tahu variabel dummy nggak? Variabel tambahannya kan, Pak? Dummy variabel itu dihitung angka 1. Kalau tahun 2000 1, 0 gitu ya, Pak? Kalau datanya 2013 sampai 2019 itu 0. Iya. Berarti nggak? Iya, Pak. Baik. Kalau 2020 sampai 2021, 1. Oke. Itu 1. Coba tanya sama pembimbingnya, dari pembimbingmu siapa? Boleh Diana, Pak? Tanya pembimbingmu deh. Oke, baik, Pak. Baik. Ya. Yang kemudian yang kedua untuk selanjutnya untuk grand teori digunakan untuk menjelaskan dampak independen variabel terhadap dependen variabel seperti dampak dari GCG terhadap manajemen laba dan dampak dari ketidakpastian lingkungan. Kamu grand teori apa? Kenapa, Pak? Grand teori apa? Grand teori saya ada 3 di sini, Pak. Ada teori agensi, teori perusahaan, dan teori sinyal, Pak. Agensi itu ada nggak satu lini yang menjelaskan hubungan X terhadap Y itu? Bagian yang menjelaskan ada? Sudah kamu tulis? Iya, sudah, Pak. Sudah saya masukkan. Untuk yang agensi. Di sini, ya di sini teori agensinya, Pak. Mana? Nih. Bukan teori agensi itu yang menjelaskan X terhadap Y. Oh, konsep teorinya. Oke. Ini terakhir biasanya mana? Bagaimana agensi teori itu menjelaskan X itu berpengaruh terhadap Y, bagaimana? Iya. Logika teori itu gimana dia menjelaskan? Kalau yang untuk manajemen labanya, saya ngambilnya seperti ini, Pak. Manajemen laba merupakan hasil dari persaingan kepentingan ekonomi antara pemilik entitas yang bertindak sebagai prinsipal dan manajemen yang bertindak sebagai agen. Kemudian kalau untuk yang GCG-nya sendiri, ya, dapat, iya, Pak. Kakak mau baca sebentar ini, mana yang menjelaskan X terhadap Y itu? X-nya apa? X-nya? X saya di sini ada corporate governance. Corporate governance itu mempengaruhi Y-nya apa? Iya. Y-nya apa? Y-nya manajemen laba, Pak.
Nah, bagaimana corporate governance itu menjelaskan manajemen laba, pengendalian laba, gimana teori agensi itu, teori itu gimana? Gimana Oh, GTG itu bisa pengaruhi manajemen laba berdasarkan heeh. teori agensi. Bukan teori agensi itu gimana? Gimana penjelasannya? Kalau saya dari teori keagenannya langsung ke corporate governance-nya, Pak. Jadi, Jadi governance-nya mempengaruhi mhm, manajemen laba itu gimana? mmm, Kok bisa dong pengaruhnya laba? Kenapa? Dari sudut pandang teori agensi, kenapa mhm, teori apa GCG itu bisa mempengaruhi manajemen laba di sudut pandang teori agensi? Bagaimana ceritanya tuh? Cerita itu mana? mmm, saya cuman di sini tambahin untuk yang teori agensi ke corporate governance, berarti kurang saya tambahkan lagi ya, Pak? Ya kalau itu menjelaskan kalau menjelaskan teori Mhm, agensi kan menjelaskan mhm, GCG sudah ada teori GCG-nya. mmm, oke, baik, Pak. Teori GCG-nya, kamu jelasin lagi. GCG sudah Oke, ada bola-balik aja. Maksud oke, saya dari sudut pandang teori agensi bagaimana GCG mhm, itu bisa mempengaruhi manajemen laba. Kok mmm, bisa? Di sudut pandang teori agensi gimana? Cerita gimana tuh? Belum ada sebe tuh. iya, sebenarnya saya kurang untuk masukin lagi ya, Pak. Iya, itu kurang Mhm, itu. oke. Sama juga seperti teori lain apa? Teori kamu yang lain apa? Teori perusahaan, Pak. Teori perusahaan, gimana teori perusahaan itu bisa menjelaskan GCG itu bisa mempengaruhi manajemen laba. Oh, oke. Kalau misalnya untuk satu teori itu cuman menjelaskan satu variabel, apa boleh, Pak? Bukan grand teori namanya itu. Berarti Oh, teori flat teori. oh, oke. Teori aja. Kamu jelaskan variabel GCG ya di jasa itu kamu jelaskan juga. Oh, oke, Itu oke. apa? Nggak ada Ini grand tuh, teorinya itu. Berarti grand teorimu nggak ada. mmm, Nggak ada grand teorimu berarti. kalau yang untuk teori perusahaan ini dia dari yang jurnal saya Perusahaan sebelumnya itu saya apa? Menjelaskan apa teori perusahaan itu? kur Menjelaskan GCG terhadap manajemen laba gimana dia? Kalau hanya menjelaskan GCG aja bukan tuh grand teori itu. Flat mmm, teori yang menjelaskan konsep variabel aja tuh. oh, oke. Kalau misalnya teori perusahaan hanya menjelaskan ketidakpastian lingkungan terhadap manajemen laba aja, Pak, tanpa untuk, corporate governance-nya berarti tidak boleh juga ya, Pak? Pukul sesuatu bisa jadi X1 atau X2 sesuatu lah menjelaskan. Saya Oh, menjelaskan cuman X2 bisa oh, oke, menjelaskan oke. lingkungan terhadap manajemen laba bisa Heeh. juga. Dijelaskanlah. Oh, oke, baik. Berarti Ya. nanti heeh, nanti saya hubungan dengan manajemen laba semuanya ya, Pak? Pokoknya X semua X1 udah berapa? X-nya ada berapa? X-nya ada 2 Pak. Oh, tapi keseluruhannya sebenarnya, saya itu menggunakan, proxy dari corporate governance-nya itu ada 4 Pak. Udah berapa? X-nya itu ada 5, untuk yang, corporate governance-nya itu saya buat jadi 4. Ya maka GCG lah itu GCG lah. Mhm, GCG itu ada 4. iya, Itu teori teori ini dia bisa menjelaskan GCG terhadap manajemen laba atau bisa menjelaskan lingkungan terhadap manajemen laba. oke, baik Yang Pak. mana jelaskan satu aja. Kalau nggak bisa satu pun nggak bisa, berarti bukan grand teori namanya. Oh, oke. Grand Oke, teori baik. namanya itu. Mhm, mhm. Ini Oke, bisa baik. jelaskan satu variabel aja. Kan nggak bisa tujuan tujuan dari kajian teori itu bisa Mhm, dalam alasan teori kenapa X1 pengaruh Y kan itu kan. mhm. Oke, Kalau oke, baik. ngapain lah? Kalau nggak ada teorinya ngapain kamu teliti X terhadap Y? Mmm, Bisa kamu ini menjelaskan apa pengaruh laki-laki tampan terhadap kinerja ABS. mmm, Kalau nggak teori, kalau kan nggak ada teorinya tuh, ngapain mhm, diteliti? oke. Kalau nggak ada teori yang menjelaskan orang tampan ini bisa mempengaruhi kinerja ABS, nggak ada teorinya. Tapi saya pengen neliti itu nggak bisa dong, Oke, baik Pak. bisa, Baik. Mmm, nggak bisa lah, ya. iya. Kemudian, di sini ada tambahkan alasan di kajian teori, alasan menggunakan 2 arah penelitian. Jadi Pak, sebelumnya itu kan saya menggunakan tutel ya Pak, untuk menentukan hipotesis. Apa Apa dari alasan apa itu? Alasan apa sih Mbak?
Kenapa Pak? Maaf. Tadi alasan apa tuh? Yang punya kamu cepat banget kamu tutup aja mana tuh? Yang buka lagi tadi tuh. Iya Pak, maaf. Alasan di kajian teori, alasan menggunakan dua arah penelitian ya. Ya, jadi sebelumnya itu hipotesis saya kan menggunakan tutel ya Pak untuk Mana apa hipotesis mana? Hipotesis mana? Hipotesis hipotesis. tadi itu dua arah kan berpengaruh tidak apanya? Nah, iya Pak. Jadi untuk yang Hipotesis mana tuh? Hipotesis bukan hipotesis mana? hipotesis. Yang dua arah itu mana tuh? Dua arah itu mana itu? Sebelumnya itu kan dua arah Pak. Saya itu menggunakan yang dua arah berarti tidak ditentukan arahnya kan Pak, negatif Yang atau mana? Yang positif. mana? Yang mana? Untuk semua ini ya Pak, semua variabel. Terus kamu jelaskan kenapa dua arah itu? Nah, Teorinya apa? ya itu saya mau bertanya lagi sih Pak sebenarnya Pak. Itu berarti saya masukkan ke teori yang mana ya Pak? Itu maka tujuan grand teori sama kajian teori itu sebelum hipotesis. Ada nggak teori kamu menjelaskan dia bisa pengaruh positif, bisa juga pengaruh negatif? Ada nggak teorinya? Kalau untuk dari buku sih belum Pak, cuma ada hanya pendapat-pendapat penelitian sebelumnya Dari sebelumnya apa? di sini. Makanya itu guna grand teori itu, Mbak. Grand teori itu Iya. bisa menjelaskan hubungan X terhadap Y. Bisa. Jadi pas ya. Hah? Jadi patokannya dari grand theory itu ya Pak, walaupun nanti Grand ada teori itulah, grand teori mhm, itu, patokan itu. mhm, Malah nggak bingung kamu bikin hipotesis kan? Itu iya jadi apa? Bingung kan? Karena kajian teorimu lemah banget tuh. oke. Iya jadi kayak penelitian yang sebelumnya ada yang menjelaskan positif, ada yang negatif gitu Ya ya Pak? makanya Mhm, teorinya apa? mhm, Itu mhm, ada empirik tuh. oke. Teorinya mana? Kan bingung kamu kan? Mhm, Makanya bahaya mhm, kalau teori nggak jelas, hipotesis nggak bisa tegas tuh. Bahaya oke. kan? Orang Oke, tampan dia lah, orang tampan punya kinerja IPS. mhm, Teori nggak ada, hipotesis suka-suka kamu, masa iya sih? Teori iya, itu dasarnya kajian teorinya itu. oh, Masih empirik masa lalu, itu yang perkuat aja, empirik itu memperkuat teori. Nanti bisa yang oke. pelemah teori, Mhm, mhm. ya. Jadi iya Pak, jadi nanti kalau misalnya grand theory saya sudah kuat, maksudnya di teori agensinya sudah menjelaskan, jadi saya sudah tidak usah menggunakan penelitian dua arah ya Pak, jadi langsung Loh, aja ditentukan loh, arahnya? loh, bukan gitu. Iya. Dua arah atau satu arah pun tergantung dengan teorimu, kajian teorimu. Gimana sih? Oh oh jadi harus kayak gitu ya Gimana Pak? sih, oi? Mhm, Kajian teorimu menyatakan dia kuat positif, ya positif. mhm. Kajian teorimu Oh, menyatakan dia bisa positif, bisa negatif. Berarti dua arah dong. Gimana mmm, sih? Logika kamu nggak jalan sih. Saya nggak ngerti loh. nah saya kira kalau yang grand theory itu juga termasuk dari, penelitian yang sebelumnya juga Pak, bukannya? Kajian teoriku hasil kajian teori itu bukan hasil empirik, Iya, Kajian teori itu bukan empirik, mmm, bukan hasil empirik. Kajian teori itu teori seperti teori agensi, apalah yang iya, maka di dalam teori itu benar nggak itu teori itu bisa menjelaskan hubungan X1 terhadap Y, hubungan reaksi GCG terhadap manium laba. Benar mhm, nggak dia mhm, bisa menjelaskan? mhm, Kalau oke, empirik aja nggak bisa, dasar dasar hipotesis dari empirik aja nggak bisa. mmm, Hasil oke empirik oke. lah. Maka kamu di jurnal itu coba lihat di jurnalnya itu dasar teorinya apa di jurnal itu. Pasti dia ada dasar teorinya punya kan, dasar teori punya. Iya, Tapi jurnal-jurnal sekarang gebleknya itu nggak punya dasar teori, langsung aja tiba-tiba perlu tak Y. Karena itu mhm, jurnal tuh, jurnal abal-abal namanya itu. mmm, Gak jelas oke, hitungannya. Dia teorinya iya, jelaskan variabel mhm, A, variabel B, variabel C. Tiba-tiba mhm, langsung hipotesis A pengaruh terhadap X pengaruh terhadap Y. Dia ceritakan teori tentang X1, teori tentang X2. iya, Tiba-tiba tanpa dari Hong Kong di mana tiba-tiba dijelaskan hipotesis X1 itu pengaruh terhadap Y. Itu ngaco banget tuh. Itu iya iya benar, abal-abal tuh, abal-abal. Banyak mhm, jurnal di Indonesia abal-abal gitu. mmm, Gak jelas juntrungan di mana-mana. Dia belum jalan teori X itu apa, X1 apa, X2 apa. Itu aja. Y itu iya, apa. Tiba-tiba keluar hipotesis. iya, Hipotesis mengatakan X1 berpengaruh terhadap Y. Nah, pengaruh dari Hong Kong. Jangan jelaskan teorinya kok. Ya. iya, oke oke Makanya baik Pak, penelitian sebelumnya yang mengatakan iya, berpengaruh terhadap Y. Hasil penelitian sebelumnya. Hasil iya, bukan teori.
Ya, Ya, baik Pak. bukan teori. Mm-mm. Teorinya mana teorinya? Ya itu kamu harus anukan lagi. Iya, oke baik Pak. Kemudian di sini ada ketidakpastian lingkungan harus lebih dijelaskan lagi, dibatasi untuk lingkungan ekonomi, lebih dijelaskan lagi lingkungan ekonominya itu Pak. Kemudian masukkan referensi perhitungan ketidakpastian lingkungan, kemudian kapan dikatakan ketidakpastian lingkungan tinggi atau rendahnya. Di sini saya sudah memasukkan beberapa tambahan untuk ketidakpastian lingkungannya sendiri, Pak. Jadi di ketidakpastian ini saya kerucutkan menjadi perubahan lingkungan atas kondisi pasar dan lebih ke ekonominya sih, Pak. Ini Bapak nah. Gimana? Iya, Pak. Jadi di sini saya sudah tambahkan untuk beberapa ketidakpastian lingkungan yang menjelaskan bahwa ketidakpastian itu lingkupnya atas dari kondisi pasar, teknologi, konsumen, dan pesaing yang dapat mempengaruhi kinerja, strategi, dan nilai perusahaan itu sendiri, Pak. Ya udah terserah kamu deh, bukan lagi tuh. Kenapa, Pak? Saya nggak bisa mengatakan ya tidak terus ya. Ya, kemudian di sini ada ketidakpastian dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti ekonomi makro, kondisi pasar, teknologi, konsumen, pemasok, persaingan bisnis, peraturan pemerintah dan distributor, hingga faktor lain yang tidak mudah diprediksi. Maaf, Pak, masih di-mute. Bagaimana? Oke, Pak. Kemudian di sini saya tambahkan untuk ketidakpastian lingkungan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti ekonomi makro, kondisi pasar, teknologi, konsumen, pemasok, persaingan bisnis, peraturan pemerintah, distributor, hingga faktor lain yang tidak mudah diprediksi. Kemudian di sini adanya ketidakpastian lingkungan ini menuntut suatu perusahaan untuk beradaptasi dan mengambil langkah preventif agar mampu bertahan dalam lingkungan bisnis. Ya terus. Kemudian saya tambahkan juga untuk ketidakpastian merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan perubahan dinamis Selesai seperti itu aja yang tadi itu aja yang kamu perbaiki ya. Yang udahlah ya. Oke, baik Pak. Itu yang udahlah. Iya, oke. Pak mau bertanya lagi Pak, kan untuk yang jadwalism yang Bapak share di grup itu hingga bulan ini, tapi kalau misalnya di bulan depan itu berarti masih di-share lagi ya Pak nantinya untuk Ya, nanti jadwal ada bimbing? lagi ini linknya kan. Nanti ada lagi linknya. Oh, oke. Oke. Dari saya itu aja sih Pak. Saya stop share ya Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Saya izin live ya Pak. Ya silakan. Oke, baik. Pak, tunggu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain ya.